Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat hari Jumat Jebret Tim. Selamat datang kembali di Dewan Pandit Indonesia barengan sama gue Dazuf. Dan malam hari ini edisi spesial karena jeda internasional udah kelar ya. Waktunya kita untuk dihibur-hibur lagi barengan sama liga-liga Eropa nih di akhir pekan ini. Nanti kita bakal bahas juga soal Derby London ya barengan sama gue Dava Zufar. Ada Mas Panji, ada Mas Firzi dan juga Om Haryo. Halo. Gue gak mas juga sih. Gue mas juga. Ya udah Mas Haryo deh. Om lah, udahlah. Pak Aryo. Pak Aryo. Rapi banget Pak Haryo bajunya. Iya, rapi banget ya. Habis ngelayat Pak Haryo. Bener. Tapi sebelum kita ke Derby North London ini ya, kemarin juga sempat ada pernyataan dari legend Arsenal, Pires, di mana dia ini bilang Saka nggak konsisten dan bilang Doku lebih baik dari Saka nih katanya nih. Ini kalau kita ngomongin soal hal ini, menurut Om Haryo sendiri gimana sih? Apakah benar statement dari si Pires ini si Doku lebih baik daripada si Saka nih? Ada statementnya di mana Bukayo Saka masih kurang konsisten dan berpengalaman terutama di laga-laga besar. Menurut saya Jeremy Doku dari Manchester City sedikit lebih baik karena dari dia secara teknis lebih kuat, skill menggiring bolanya lebih baik dan lebih imajinatif katanya. Kalau mungkin dia compare-nya ke dia main di timnas Inggris, gue setuju. Kalau Saka itu nggak bisa perform in big games gitu. Tapi kalau buat Arsenal sih enggak lah. Buat Arsenal dia salah satu yang paling stabil justru pemainannya selain Odegaard dan juga Rice, termasuk ya dua back belakang mereka ya. Oke. Siapa Saliba sama Gabriel itu yang paling bisa dibilang paling stabil penampilannya gitu. Kalau dibilang Saka nggak stabil, kalau untuk Arsenal sih menurut gue sih enggak sih. Kalau Doku ya mungkin lebih electrifying ya. Okay. Cara dia untuk nusuk-nusuk, cara dia untuk one on one, terus dribbling dia emang kayaknya lebih kelihatan menyala lah dibandingkan si Saka gitu. Tapi kalau bicara stabil dan efektif, enggak lah, Saka masih lebih stabil dan efektif dibandingkan Doku. Gimana Fir? Menurut lu nih apa yang kira-kira parameter dari Pire bisa menunjuk seorang Bukayo Saka gitu ya? lebih bagus? Kenapa dipaksa, apa didorong gitu, apa dipush sama ada hostnya gitu, ada maksa statement dia yang mungkin ngomong dipelintir sama seperti media atau mungkin atau salah translate terjemahan ya? gitu. Mungkin di satu game di mana Arsenal ketemu City mungkin kali ya parameternya satu game gitu bisa jadi gitu. Soalnya kalau kita lihat emang selama 3 musim terakhir Saka konsisten nyetak gol di double digit ya, 11 gol, 14. Kemarin dia jumlah paling tingginya 16 dan dia juga jumlah asisnya juga selalu di atas 7 gitu di Premier League dalam 3 musim terakhir. Jadi konsistensi kalau di level klub pasti lebih bagus sih Saka ya, karena dia udah tunjukin bertahun-tahun sejak dia breakthrough tahun 2019-2020 jumlah penampilan tinggi. Dia hampir nggak pernah absen kalau dia fit. Dibandingkan Doku yang tentu aja kita tahu Mas Aryo udah bilang eksplosivitasnya lah, permainannya dia yang kadang kita lihat erratik gitu ya, kayak ngereok anjir kalau joget. Iya, kayak orang surupan anjir. Lebay banget. tapi kayak ada Traoré tapi bagusan dikit lah. Maksudnya ada Traoré tapi misalnya dia ketemu orang gocek. Perbandingannya mungkin lagian kenapa yang dibandingin Doku sama si ini. Tapi ini kalau dibilangin soal di timnas pun juga sebenarnya di Saka nyetak 1 gol 1 assist ya. Sementara kan Doku sama sekali nggak bikin apa-apa, nggak bikin ada statistik apa-apa. Jadi gua agak aneh kalau makanya gue bilang kalau dia bicara Saka di timnas ya mungkin gue agak setuju. Kalau di timnas kan nggak kelihatan, terutama kemarin di Euro. Kalau sebelum-sebelumnya tapi Saka kan golin Mas. Walaupun yang gol krusial juga maksudnya kemarin kan. Bikin gol juga. Doku malah nggak ada apa-apanya. Cuman bukan compare sama Doku. Maksudnya kalau bicara Saka nggak stabil di big games, gue setuju kalau kaitannya ke timnas. Ya dia sering nggak muncul tuh di timnas. Maksudnya benar, standarnya ada, tapi nggak sebagus ketika dia main di klub itu loh maksud gue. Ya. Nah ini juga emang agak aneh ya kalau ngomongin soal Doku dan juga Saka, tapi mungkin itu ada kesalahan terjemahan bego kali jurnalisnya. Walaupun memang ya ini gue juga baca karena dia berawal dari Musiala yang bilang salah satu pemain favorit di Inggris katanya adalah Saka. Sementara Pire justru meng-compare dengan si kalau enggak maksudnya maksudnya Foden kali maksudnya. Atau murni itu lebih comparable tuh. Atau mungkin ujung-ujungnya lebih ke prestasi kali ya. Ability-nya kali. Apa tadi kan dibilang tuh kayaknya ada murni teknik, kemampuan tekniknya nggak tahu kali. Soalnya kan kalau Doku ya gocekannya
kalau gue bilang ya goceknya Iya. murni gocek doang pasti Iya, lebih iya, bagus iya. dari Iya, Saka. soalnya kalau emang kata-kata kan Iya. Bukayo still lacks of certain level of consistency. Doku is a bit better, he has better dribbling skills and Iya. is more imaginative. Jadi kalau emang Iya. dilihat Iya, dari kalau dribbling, sisi-nya iya. doang, ya emang lebih take Mungkin. conceal lebih berani si Doku Lebih ya berani dibanding Doku. Saka yang lebih main Tapi aman nggak biasanya. stabil juga. Kalau stabil kan pasti Iya. dia dimainin terus. Iya, Karena iya, dia iya. sering dirotasi juga kan. Betul. Kadang Grealish, kadang Foden, kadang dia gitu. Nah udah, tapi kalau ngomongin itu agak sedikit absurd memang dari pernyataan Nggak berdasar Pires. ya? Nggak berdasar atau mungkin jurnalis yang bego cuma nyari-nyari media aja. Nah ini lebih yang menarik adalah mungkin yang membuat fans Arsenal terpecah, seorang Arteta perpanjang kontrak hingga 3 tahun ke depan. Is it good or 3 tahun ya. or nightmare buat fans Arsenal menurut kalian? Sederhana tapi coaching nggak suka. Sederhana tapi coaching nggak Sederhana suka. tapi coaching Marah-marah nggak nih suka. pasti dia. Kayaknya most of Arsenal fans kecuali Justin kayaknya. Iya. Serius loh. Iya. Karena kan juga udah ada yang sebenarnya mulai sepaham karena ini udah tahun kelima, udah masuk Iya, tahun kelima iya, dia belum ada prestasi selain yang FA Cup menempel di dua awal itu ya. City juga. Ya itu juga setengah musim Lo pertama bisa dia. kan? lo bisa memuji Klopp dengan luar biasa. Apa yang dia dapat? Tapi udah dapat Champions sama Satu Liga kan? Mas. Doang sih, Dengan iya, iya. Iya. 7 hampir 8 Iya, tahun iya, iya. dia dapat satu. Iya, satu Satu. Champions, satu Ya Liga. karena ada City gitu loh. Lo compare-nya dengan City jadi akan selalu susah gitu ketika lo compare apa yang didapetin Arteta di Arsenal dengan apa yang didapetin si Pep di City. Jauh nggak comparable gitu. Cuman kan lo harus ngelihat Arsenal before dia sama Arsenal setelah dia. Itu kan jauh banget naik. Peringkat 8 2 tahun berturut-turut, naik ke 5, akhirnya title contender dalam 2 musim berturut-turut. Lu harus ngelihat apa yang dia berikan dan itu kan perlahan-lahan nge-build-nya kan. Satu-satu dia dapetin pemainnya untuk dapetin squad yang paten. Oh, ini loh first starting 11 gua udah dapet tuh di tahun kemarin gitu. Terus kan ada cedera juga, kalau bongkar pasang pemain yang dia mesti nyari dulu siapa nih yang pas untuk digantiin siapa yang kayak gitu-gitu ya kan. Akhirnya dia bisa mendapatkan starternya siapa, penggantinya siapa. Itu kan yang nggak cepat juga untuk mendapatkan itu dan Arsenal untuk dalam 2 musim berturut-turut berada di level yang bisa nempel City itu udah sebuah something yang menurut gua sulit untuk dilakukan pelatih yang kalau bukan Arteta. Tapi kan balik lagi pertaruhannya adalah kalau bandingin sama klub, dia udah dapetin Liga Champions sama Liga gitu ya. Memang sebuah trofi yang sangat paling bergengsi, bahkan udah 30 tahun ya. Arsenal kan sebenarnya udah 20 tahun juga kan. Puasa. Iya, ya dan, kalau dan compare pemainnya juga harus lo lihat juga dong Arsenal sama Liverpool. kalau lihat emang dari beberapa tahun terakhir kan dia punya dinamika yang bagus ya sama Edu sama orang-orang lain di atas manajemennya Arsenal bahwa apa yang dia inginin tuh biasanya dikasih gitu karena kita lihat berapa kali Arteta udah ngedeketin si City di klasemen terus di boost lagi skuadnya ya kita lihat 2 tahun lalu mereka hampir dekat tapi habis itu didatengin lah Declan Rice didatengin lah sekarang pemain-pemain ya termasuk Merino, Calafiori maksudnya terus-terusan tim ini kelihatan di balik layar tuh emang mendukung dia jadi kayaknya dinamika di sana mereka bagus ya dinamika Positif, antara ya positif bahwa hubungannya tuh ya kita nggak usah bandingin sama Chelsea lah karena terlalu jauh kali ya terlalu hancur-hancuran. Newcastle boleh? Enggak, Newcastle lagi berantakan juga. Jangan juga Liverpool mungkin yang baru ini nih. Kita kelihatan bahwa ngerti gitu si Edu dan lain-lain tuh ngerti Arteta maunya apa dan Arteta di mata mereka deliver. Nah, ini kan yang penting bahwa at the end of the day mungkin akan dilihat ini sebagai proses menuju trofi tapi dalam prosesnya itu mereka melihat ada sesuatu yang bagus. Apakah itu persepsinya akan sama dengan fans-fans yang lain? Ya mungkin ada hatersnya, ada yang mendukungnya lah. Tapi kalau kita lihat sekarang dari kemajuannya apa yang udah dilakukan di balik layar dan dalam tim ya kalau para pemilik Kroenke dan lain-lainnya suka sama si Arteta dan bagaimana cara kerja mereka tuh cocok karena mereka dapat pemain kan juga cepet-cepet nggak pernah ada drama-drama berlebihan kecuali nyari striker ini aja yang akhirnya dia lagi yang nyari striker tapi biasanya mereka nyari back dapat Calafiori nyari gelandang Declan Rice breaking the bank ngambil siapa lagi Merino ngambil Havertz dulu ketika dia pertama datang ngambil Sterling juga kan sebenarnya ngeliat opportunity dapat pernah kerja gue pernah kerja nih kayak gue suka deh gue bisa kerja nih sama Sterling ya udah datang lah itu dimanfaatin Trossard dan lain-lain banyak nama-nama seperti itu dan kalau dynamic diantara mereka bagus ya wajar kalau mereka ingin untuk lanjut. Tapi yang menjadi permasalahan kan adalah ini kan memang mungkin yang orang yang paling kelihatan benar berbenci sama Arteta kan ada Coach Justin gitu kan ngomongin soal oke dia ujungnya dia meralat dengan
taktikalnya bagus, tapi bagaimana dia pembeliannya banyak yang salah, masuk kata itu Sugigi lah. Dulu PP juga era dia kan dulu kan yang masih termahal, terus juga sampai dia nggak beli striker, dia tetap percaya Gapsus, terakhir dapetin Sterling. Kenapa dia nggak nge-push untuk beli striker sih kalau emang striker menjadi problemnya dia untuk nggak bisa benar-benar untuk nge-push aja one small push lagi gitu. Untuk bisa menjadi juara. Mungkin yang satu-satunya kekurangannya Arsenal sampai sekarang ya to date ya itu posisi yang memang striker. Ya salahnya Havertz kenapa bagus main di posisi itu. Jadi kan kayak ngasih harapan semu gitu bahwa dengan Havertz kita bisa kok compare kita bisa compete gitu dengan ya penampilan dia kan selalu bagus, bisa cetak gol terus. Ya setengah musim terakhir lah kemarin ya setelah dia menemukan posisinya di situ bahkan di Jerman tapi pun. do you think enough Mas untuk menjadi enggak untuk sih, memimpin lini ya serang tapi Arsenal kan gitu kalau nyari striker yang lu mau ngomongin berapa striker 30 gol ya minimal 2 digit lah, 20 gol lah di liga lah, khusus di liga. Si Arsenal kan baru beli Declan Rice kapan? Itu udah 100 juta. Masa terus-terusan lagi 100 juta kan nggak sustainable juga gitu mereka. Bahkan untuk tim segede apapun ya PSR juga pasti akan ngaruh gitu. Jadi mungkin Arteta Edu ngelihat kita perlu striker yang benar-benar 30 gol per musim. Tapi lu lihat aja harga striker di Inggris kayak apa. Kalau Dominic Solanke aja yang dari Bournemouth aja 60-70 juta gitu. Walaupun Tony, gimana Watkins. Gimana Tony ya makanya. Tapi kalau ngomongin harga, maksud gue kalau dia tahun ini nggak beli Merino misalkan, nggak beli Merino dia jual dia nggak beli Merino, nggak beli Calafiori. Oke lah, nanti salah lagi sama fans itu. Menurut lo Merino urgent nggak? Iya kalau menurut Arteta urgent kan karena iya. Kan si Partey kan juga antara pergi dan enggak gitu dia harus cari. Kalaupun dia nggak pergi cedera juga. Iya, masalah. cedera juga. Jorginho pun seperti itu, kadang cedera kadang enggak. Jadi memang dia tetap butuh lini tengah yang sustain, dia butuh satu gelandang. Udah benar pilihan Marino, cuman yang kekurangan terbesarnya sih emang striker. Ya kan kalau dari tahun lalu katanya kekurangan striker, harusnya prioritas striker dulu dong daripada gelandang. Harusnya. Iya, itu yang ya susah juga ya kalau lo bicara siapa yang available dengan harganya berapa kan yang diincar kan ya Osimhen. Iya, atau Vlahovic lah, harusnya kan 80 juta kan. Ya itu kan juga angka yang besar tadi Virzi bilang udah 100 juta sebelumnya. Gue rasa sih kayaknya di Januari kalau mereka masih terutama nanti ya ngadapin North London Derby, habis itu ketemu Atalanta, habis itu ketemu City, itu partai-partai berat. Habis itu MU juga ya, nggak lama kan dia ketemu MU juga. Itu kan mungkin menjadi ujian ketika mungkin lo nggak kebobolan tapi lo nggak bisa ngebobol, itu jadi masalah. Nah gue rasa di Januari itu akan dipush tuh sama manajemen untuk bisa dapetin striker. Cuma kalau gue bilang ya, ini tergantung dari bagaimana Sterling juga Arteta ngerasa dia bisa kerja sama Sterling. Oke, bisa nggak Sterling membayar kepercayaan? Dan Sterling gue pikir dia juga punya something to prove bahwa lu salah Chelsea ngelepas gue masih bisa. Dan kalau emang bisa dibikin jadi penalty box striker seperti yang Arteta bilang dia pernah lakukan bersama City ketika itu, ini akan jadi bonus. Ini akan jadi apa ya? Stop gap. Tambalan lah kayak misalnya si Madrid dengan kemarin Jose Lu untuk nambal ya kita kumpulin uang lagi kita regroup dulu nanti baru di musim panas depan. Tapi mungkin nggak usah penambalan berupa golnya itu dapat. Nah iya pemain yang pengalaman di Premier League. Ya walaupun sebenarnya Sterling itu kan keputusannya diambil terakhir kan setelah memang Maresca sudah menemukan timnya dua orang ini Chilwell dan Sterling emang nggak masuk rencana dia kan, artinya memang bukan grand design awalnya seorang Arteta gitu ya. Memang itu mungkin menjadi pertanyaan buat Coach Justin yang memang selama ini membenci Arteta ada di sana. Menurut kalian berarti layak ya diperpanjang? Is it good decision ya buat Arsenal? Menurut gua layak. Ya karena sejauh ini siapa yang akan menggantikan dia? Penggantinya kan siapa? Ya ini mas sama aja mas. Kalau gue bilang Ten Hag diganti, ntar orang balik lagi. Kalau Ten Hag banyak yang bisa ganti dia. Siapa aja bisa ganti Ten Hag. Beda. Kalau Arteta gue firm, dia masih sulit digantikan di Arsenal. Kalau Ten Hag banyak yang bisa ganti. Ini dia sederhana tapi bikin fans MU ngamuk-ngamuk biasanya. Dan menuju North London Derby ini ya, nanti kan ada Arsenal menghadapi Spurs di mana kemarin akibat dari jeda internasional ada beberapa pemain yang cedera dan 6 pemain absen di pekan keempat Liga Inggris ini nanti ya. Yang paling gawat sih Rice sama Odegaard ya. Ya ini akan menjadi ujian buat Arteta kan sebenarnya. Asli. Itu, apalagi Merino cedera juga cedera juga. Itu bahkan mantan Arsenal ya, Paul Merson bilang, gue nggak bisa nemuin nih 3 yang akan mengisi posisi lini tengah gitu yang menurut gua bisa untuk keep up di lawan
lawan si Spurs ini. Komentar lawan City juga krusial ya. Dan dia specifically bilang 2 games itu lawan Spurs dan lawan City tidak akan mudah untuk menemukan siapa penggantinya karena kan udah pasti nggak main di kalau si Rice masih bisa main sekali ya. Rice bisa. Odegaard yang sampai akhir kan dia September 2 kuning, sementara Odegaard di 3. Ya, yang paling gampang untuk bisa kita lihat siapa yang akan masuk di posisi itu, ya pasti Jorginho sama si Partey. Ya, Cuman kan Arteta nggak pernah main double defensive midfielder kan. Oke. Arteta si Jorginho sama si Partey pernah main bareng 2 kali, tapi waktu itu Partey di bek kanan. Dan dia main di 2 pertandingan itu di bek kanan terus. Jorginho ada juga di situ. Tapi flat 2 nomor 6 itu kan jarang dimainin sama Arteta. Pasti hanya 1, sementara Rice agak sedikit ke depan, Odegaard juga sedikit di depan. Nah, kalau mereka mainin 2 kan pasti dynamic of the game-nya akan berubah nih untuk si Arsenalnya itu sendiri. Cuman untuk bisa meredam ya gue rasa 2 pemain ini menjadi pilihan yang paling realistis untuk dimainin 2. Satunya ya mungkin akhirnya si Havertz turun ke situ. Sterling dan Trossard mungkin bergantian di posisi kiri kanan itu. Si mau nggak mau si Havertz ketika datang diproyeksi menjadi gelandang akhirnya dibalikin di posisi gelandang. Jadi ini bukti juga akan seperti apa Arteta dalam berpikir kreatif itu tadi. Siapa yang bisa main, apakah Havertz dimundurin, apakah Trossard yang di depan, apakah Sterling udah siap, siapa yang gelandang. Ini banyak pertanyaan nih soal tim selection kali ini karena kalau lagi laga-laga besar dalam semusim terakhir at least dia kayaknya hampir nggak pernah kehilangan Rice dan Odegaard. Itu nama yang basically selalu ada di timnya. Dan sekarang adalah momen dia nunjukin oke, gue bisa nih tanpa pemain-pemain yang selama ini jadi andalan kita di lini tengah yang secara kebetulan juga menjadi aliran menyerangnya si Spurs di mana banyak sebenarnya Spurs main dengan inverted winger, inverted wingbacks. Mereka banyak menyerang lewat area sentral. Lawan Newcastle kemarin banyak nyerang lewat area sentral kecuali ketika si Brennan Johnson megang bola aja dia mainnya sangat wide. Jadi lini tengahnya Arsenal lagi sulit sementara Spurs menyerangnya lewat situ. Jadi nambalnya seperti apa Arteta? Bisakah dia melakukan hal yang musim lalu dia menang 3-2 di Spurs. Sempat 3-0 dulu tapi dinamika laga berubah total dari yang dia timnya cruising habis itu langsung hampir kena comeback karena salah satu pemain yang main bagus waktu kemarin itu adalah Declan Rice di Tottenham Hotspur itu mainnya bagus tapi sekarang dia absen jadi kita akan lihat nih siapa lagi di lini tengah dia yang bisa step up di big game ini. Kita lihat nih prediksi line up dari Arsenal. Kalau tadi Mas Arya masih bingung, Abraham udah nggak bingung ya. Udah tegas Abraham. Dia tetap dengan Martinelli. Lagi main jelek belakangan jadi cadangan ini emang terus tolol nih Abraham. Gitu ya. Tetap. lagi Magalhaes. Ya ini nggak bisa juga Trossard di posisinya Havertz tukeran bisa juga. Ada opsi lebih juga free roll yang ya dia. media di sana pun menaruh Trossard di bawahnya si Kai Havertz. Karena dia bisa juga di posisi itu kadang-kadang waktu di Brighton kan beberapa games dia pernah memerankan peran itu gitu. Jadi akan dynamicnya yang gue bilang berubah itu ya karena positioning yang dimana lo harus ada 2 gelandang bertahan, Partey dan juga Jorginho, cuman 4 di depannya itu pasti akan heavily rotate gitu, terutama di sisi kirinya ya. Kalau Saka mungkin akan stay di situ, tapi entah itu nanti Martinelli, entah itu nanti Sterling, mereka akan banyak masuk ke dalam box. Yang gue cukup kaget adalah si Ben White tuh nggak pernah kegeser ya di kanan ya, maksudnya dengan ada Timber yang harus kegeser di kiri ya. Dia harus main kiri emang. Berarti emang sebenarnya dia cukup bagus ya. Karena kirinya kan bapuk Zinchenko sama kiri. Iya. Lebih kepada itu bukan karena memang dia Ben udah White nail on bekerja sama dengan baik dengan Saka. Nanti kalau Calafiori fix di situ ya mungkin Timber bisa ke kanan. Iya, jadi ini pemilihan warnanya juga menarik ya karena Premier League kan akhirnya memaksa Arsenal untuk memakai jersey tandang nanti di pertandingan nanti. Ini akan tahun 85 ya. Pertama kalinya sejak 38 tahun terakhir di fixtures ini Arsenal akan memakai jersey tandang. Jadi tandang itu warna apa ya dia? Hitam yang dari Afrika itu. Kebalikannya nanti Januari Spurs harus pakai jersey away juga. Iya, nggak boleh karena itu. Iya. Jadi ini mungkin kalau lihat pertandingan ini siapa yang dapat gol pertama nggak terlalu pentingnya karena ini fixtures di mana tim yang mencetak gol pertama itu jumlah menangnya justru paling sedikit. Jadi banyak ditentukan oleh apa yang akan terjadi sepanjang game. Tapi kalau tadi kita ngomongin Arteta dan kreativitasnya sekarang menurut gue tekanan juga akan ada bukan hanya di Arteta tapi juga di Ange Postecoglou karena dia perlu big result.
Karena kita tahu Spurs musim lalu mengakhiri musim dengan 5 kekalahan dari 7 laga, termasuk lawan Newcastle, lawan Chelsea, lawan Liverpool, lawan Man City. Pokoknya dibabat abis dah mereka. Dan startnya juga nggak bagus kan? Dan startnya juga nggak bagus, mereka dominan lawan Leicester tapi cuman seri. Ya oke, menang lawan Everton, tapi di St James's mereka kalah. Jadi Postecoglou juga harus nunjukin kalau dia bisa ngangkat pressure gitu. Dia perlu big result dan lebih, kalau gue bilang memang lebih perlu si Postecoglou yang menang ketimbang si Arteta. Gue bilang ini sama-sama sih, karena kalau Arsenal kalah lebih berat lagi ketika lawan City dia secara moral dan lain-lain. Kalau dia kalah 2 kali beruntun, pasti kan udah menurut gue untuk anggapan bener nih, nggak ada Odegaard Rice kelar nih kan, pasti anggapannya begitu. Dan tambah lagi data tanpa Odegaard itu mereka emang jauh banget antara persentase menang dan persentase menang tanpa dia, jumlah gol dengan dia tanpa dia, jumlah shots tanpa dia dan dengan dia itu jauh banget, agak jomplang gitu. Jadi kan kelihatan banget involvement Odegaard tuh penting banget buat Arsenal. Sebenarnya kalau Spurs menurut kalian komposisi serangnya tuh udah dapat belum sih? Karena gue lihat masih kayak dua terus kan. Warner juga kadang-kadang cadangan, kemarin tahun lalu coba juga jadi starter, kayaknya belum jelas gitu siapa di intinya di Spurs ini. Iya. Solanke juga masih cedera ya. Solanke cedera nggak akan main. Van der Ven juga setahu gue cedera. Van der Ven seharusnya balik. Udah balik. Sama si Bissouma juga masih dipertanyakan sih. Dia kan habis international break juga kan, main lawan Mali, bikin gol kemenangan, tapi habis itu dia sama bolot dong dia. Menit ke-70. Tong. Mali tong. Jadi secara kekuatan sebenarnya ini lebih imbang atau menurut kalian tetap ada yang lebih ahead di satu sama lain nih? Imbang ya. Ya karena di lini tengah itu yang tadi Virzi bilang, gimana bisa di bypass sama pemain-pemain si Spurs itu kan begitu mereka megang bola, nge-wide-nya gitu langsung balik ke tengahnya lagi dan semua bisa berbarengan nusuk ke tengah dan mereka selalu menggunakan kanal itu untuk bisa terobos. Ya dengan gak kehadiran Rice di situ yang lo tahu gimana dia interceptnya luar biasa, itu akan sulit sih buat Arsenal. Arsenal pincang aja masih imbang ya. Pincang kalau dia full team ya. Gimana Fir? Kalau full team sih menang Arsenal kalau full team. Tapi kalau enggak bisa Spurs. Prediksi? Bisa. Nggak tahu ya. Kita kalau bicara pencetak gol ada Son ya, yang si pencetak gol terbanyak di North London Derby dari para pemain yang aktif. Pencetak gol terbanyak kedua Bukayo Saka cuman 3. Jadi Son punya experience itu. Hidupnya dulu parah banget. Gol anjir. Udah lewat. Ya kalau kita lihat sih seri sih bisa, tapi gue nggak kaget kalau misalnya Spurs yang bisa menang kali ini. Wow. Oke, itu dia prediksi kita untuk North London Derby. Kalian setuju nggak Jebret Tim atau kalian punya pendapat sendiri terkait North London Derby? Dan yang pasti buat Jebret Tim jangan lupa untuk voting nominasi-nominasi yang ada di Santini Jebret Media Award. Yang masih bisa nih ya buat Jebret Tim, bisa langsung cek aja di websitenya jebretmedia.com. Ini dia step-stepnya, bisa voting nominasi-nominasi yang ada di situ. Vote Panji jangan lupa. Vote Mas Panji. Double winner dong. Beruntun. Lawannya Mamat Gancop anjing. Gila. Gerang gue udah. Dom Hario jangan lupa. Back to back. Oh yang Mario juga ada ya nanti ya? Oh parah. Gak tahu. Parah lu. Wah gila. Wah parah. Gimana gak tahu. Lu gak denger cewek-cewek itu kemarin? Sorry. Yang sampai nelpon Mas Hario. Aduh. Oh ya bahaya udah lanjut. Oke, kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dewan Pandit Indonesia. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.